my friend, lagi di channel Blues Tigers. Dan kali ini kembali lagi di Blues Talks. Yes, konten dimana gue akan ngobrol-ngobrol santuy dan ngebahas apapun yang mau gue bahas, oke? Nah, jadi di Blues Talks yang ketiga berarti gue mau ngebahas tentang anime Gotobun no Hanayome. Tapi sebelum mulai, belum subscribe channel Blues Tigers, silahkan di subscribe dulu karena semua itu gratis, oke? Langsung saja kita mulai. Nggak bisa emote guys. Check it out. Oke, friend, yes. Jadi di sini gue udah pakai add-on buat YouTuber lagi gitu kan. Ada kursi gaming, ada meja gaming, terus di belakang gue ada green screen ini kan, ada kamera gitu. Tapi di sini gue sengaja setnya itu di outside gitu kan. Kalau kemarin kita di di indoor ya, kali ini gue bikin di outdoor gitu sengaja biar lebih kesannya kalian bisa ngeliat langit gitu kan. Oke, jadi langsung aja kita bahas, oke? Nah, mungkin dari kalian ini gue tahu pasti ada wibu gitu kan, makanya gue udah pernah bahas juga di Blues Talks yang pertama kalau bisa aja gue bahas tentang anime gitu. Jadi mungkin sebelum gue lanjut ke pembahasan, gue mau nanya dulu, apakah kalian udah nonton anime Gotobun no Hanayome? Kalau kalian belum nonton, mungkin dengan pembahasan gue kalian jadi tertarik buat nonton ya, walaupun ada spoiler lah ya. Namanya juga kalau gue aja mau nonton itu juga harus terkena spoiler dulu, kalau nggak ada niatan gitu ya kan, pasti kayak gitulah. Oke, jadi yang mau gue bahas itu adalah tentang kayak karakter, terus story, dan juga pendapat gue tentang anime tersebut setelah gue nonton. Jadi anime Gotobun no Hanayome ini tuh baru-baru aja gue nonton sekitar 1 minggu yang lalu. Yes, pas itu tuh gue kayak di Instagram itu muncul banyak banget di fanspage itu scene dari Gotobun no Hanayome ini. Dan gue semakin penasaran gitu kan buat nonton. Apalagi gue tahu di situ tuh ada kayak waifu sejuta umat banget, yaitu si Nakanomiku. Makanya gue jadi tertarik buat nonton. Jadi anime Gotobun no Hanayome ini itu menceritakan tentang MC-nya yang bernama Uesugi Futaro, yang dia itu ngajar kelima anak kembar yang bodoh. Ya guys, bodoh guys. Ya itu benar. Waifu kalian bodoh. Enderman guys. Enderman masuk video. Halo. Teleport tiba-tiba dong, anjay. Ya, jadi emang mereka berlima itu bodoh gitu, bodoh dalam pelajaran, makanya diajarin. Jadi yang heroin pertama itu adalah, atau anak pertama adalah Nakano Ichika. Jadi si Nakano Ichika ini tuh anak tertua lah dari si kembar 5 itu. Kok anak tertua bang? Kan lahirnya barengan. Yes, anak kembar itu emang lahirnya barengan dalam 1 hari, tapi jamnya nggak sama, jamnya beda-beda gitulah. Jadi si Nakano Ichika ini tuh memiliki sifat benar-benar kayak onesan banget, atau kakak lah ya. Jadi kan dia sebagai kakak tertua benar-benar bersikap kayak seharusnya kakak kepada adik-adiknya. Jadi mungkin dia yang kayak dia yang kayak ngurus adiknya, dia yang kayak ngasih tahu ini itu ya, pokoknya kayak gitulah si Ichika itu guys. Lalu yang kedua ada Nakano Nino. Jadi ini tuh adalah karakter favorit gue dalam anime ini guys. Jadi bukan Miku ya. Jadi awalnya itu gue mau nonton anime ini juga gara-gara Miku. Sebenarnya kan ngeliat Miku, wih cantik banget nih. Kayak gimana sih wataknya dia, gue jadi penasaran gitu. Pas nonton gue malah sukanya sama Nino guys. Jadi Nino ini tuh memiliki sifat tsundere ya. Jadi yang nggak tahu tsundere itu apa, bisa searching di Google. Singkatnya tsundere itu kayak pemalu gitulah. Tapi bukan bukan malu dalam hal komunikasi seperti dandere, bukan. Jadi tsundere itu kayak malu untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi kayak ya pura-pura aja lah, pura-pura nggak suka gitu ya. Itu tsundere guys. Jadi gue suka banget sama waifu tsundere gitu kan, kayak kawaii gimana gitu, apalagi pas dia lagi marah gitu kan, ngeblushing gitu sih. Pokoknya itulah ya. Dan dari semua anime yang gue nonton, bukan semua sih, dari sekian banyak anime yang gue nonton, Nino ini termasuk best tsundere menurut gue guys ya.
Jadi selain tsundere dia itu juga jago masak guys. Jadi mungkin di keluarganya itu, di rumahnya itu dia yang paling sering masak ya. Jadi masakannya emang kelihatannya itu mewah banget. Coba dia dua sama Soma gimana tuh. Selain itu juga si Nino ini tuh pertama kali pas si Futaro datang ke rumah mereka untuk ngajar les, dia itu yang nggak mau ikut les. Terus dia itu yang yang bikin si Futaro tidur gitu. Pokoknya dia itu nggak mau Futaro ada di rumah mereka, pokoknya mau diusir aja pakai cara apapun itu cuy. Yang ketiga ada Nakano Miku. Ya ini waifu sejuta umat guys, waifu musiman lagi. Jadi si Nakano Miku ini itu memiliki sifat sedikit pemalu ya, tapi nggak pemalu banget lah. Dan mungkin agak susah buat bersosialisasi kayaknya ya, nggak tahu juga sih. Soalnya di animenya nggak diliatin dia punya teman gitu kan. Ada sih teman, tapi nggak kayak Nino. Kalau Nino itu di sekolah punya teman banyak guys. Nah selain itu si Miku ini tuh juga sangat suka dengan sejarah Sengoku guys. Jadi yang nggak tahu Sengoku itu sejarah era-era samurai pada zaman dahulu lah di Jepang situ ya. Jadi gue juga tahu Sengoku dari Kamen Rider cuy, dari Kamen Rider Gaim ya. Jadi kan emang Gaim itu ngambil motif Sengoku. Jadi emang Nino ini tuh malu gara-gara dia tuh takut orang-orang di sekitarnya itu menertawakan dia karena suka sama Sengoku gitu kan. Jadi kan kayak teman-teman seusianya itu sukanya ya kayak artis-artis, boyband ya kayak gitulah ya. Nah ini sukanya sama sejarah guys. Wadaw. Jadi kalau kalian ingin menjadikan Miku sebagai waifu, kalian harus suka dulu sama yang namanya sejarah. Ngerti nggak tuh? Kalau lu nggak bisa sejarah, gak usah sosokan deh, anjay. Selain itu Miku juga yang orang kedua ya, bisa dibilang orang kedua yang mau ikut les bareng Futaro. Jadi Ichika itu sebenarnya mau juga, cuman kayak lebih sering kebolos sih. Tapi kalau si Miku ini tuh yang orang kedua. Orang pertama siapa? Nanti kita bahas. Selain itu Miku juga sangat buruk dalam memasak guys ya. Jadi kalau tadi Nino itu pandai banget memasak, kalau Miku ini masakannya malah hancur guys. Ada yang gosong. Terus dia waktu itu bikin kroket gosong anjir. Itu kocak banget. Dan juga dia pernah bikin kayak makanan apa gitu, omelet kalau nggak salah. Itu kayak merah gitu anjir, omelet apaan coba warna merah gitu kan. Tapi ya si Futaro karena ya maklum lah ya orang miskin gitu kan. Jadi makanannya kagak ada selera yang enak. Yang kagak enak ya dikatanya enak gitu cuy. Lalu yang keempat ada Nakano Yotsuba. Ya inilah karakter pertama yang bisa dibilang karakter pertama yang mau les sama si Uesugi. Jadi si Yotsuba ini itu memiliki sifat periang ya, gembira, pokoknya selalu senang lah ya. Ya nggak ada murung-murungnya lah, nggak ada sedih-sedihnya gitu. Jadi kayak karakter yang senang terus, ceria terus ya kayak gitu sih. Nah dari kelima mereka ini kan bodoh ya tadi gue bilang. Tapi yang paling bodoh itu adalah si Yotsuba ini guys. Jadi gue spoiler dikit, mereka itu pindah sekolah ya, gara-gara Yotsuba. Jadi Yotsuba ini nggak naik kelas atau nggak lulus bisa dibilang. Tapi jadi harusnya dia sendiri yang dipindahin. Tapi karena ya saudari-saudarinya nggak tega ya ikut pindah juga gitu cuy. Oke, yang kelima ada Nakano Itsuki guys. Jadi si Nakano Itsuki ini tuh karakter pertama yang bertemu Futaro di episode 1 guys ya, di episode 1. Kok gue malah malah lepas dari kursi guys. Kita atur dulu. A few moments later. Yos, kita lanjut lagi. Jadi si Itsuki ini tuh memiliki sifat agak-agak pemalu gitu, tapi pemalunya itu kayak lebih ke hal malu sama diri dia lah. Jadi kayak orang kalau ngeliatin dia malu gitu cuy. Jadi si Itsuki ini itu memiliki hobi atau sifat suka makan guys ya. Jadi dari kelima saudarinya kemungkinan dia paling gendut gitu karena paling suka makan guys. Jadi beli makanan itu banyak banget, nggak ngotak sumpah. Taruh aja sampai kaget gitu ngeliat, makanan dia banyak banget sumpah. Yes, jadi itu dia penggambaran singkat tentang karakternya. Sekarang kita lanjut ke storynya dan menurut pendapat gua. Jadi untuk anime ini tuh bergenre school, romance, terus ada haremnya. Ya udah wajar sih, biasa ada romance, ada school ya udah wajar. Tapi ada harem gitu.
Jadi mungkin menurut kalian anime ini tuh cuma kayak adanya isinya waifu war doang gitu kan. Tapi menurut gue ini tuh kayak sedikit berbeda dengan anime-anime lain gitu yang harem gitu. Jadi anime ini itu memang kayak memperlihatkan sisi romansnya itu per tiap karakter. Jadi kayak Ichika ada scene-nya sendiri, si Nino ada scene-nya sendiri, si Miku ada, Yotsuba ada, Itsuki ada. Jadi nggak kayak kalau mungkin anime lain kebanyakan biasanya kayak memperlihatkan satu karakternya doang gitu. Jadi kayak karakter-karakter lain itu terabaikan gitu cuy. Tapi kalau ini enggak gitu. Itu yang gue suka dari anime yang satu ini. Dan storynya itu juga menarik guys ya. Jadi mungkin kalau rating dari gua sekitar 7/7 lagi, 7,5 ya, 7,5/10 lah kalau rating dari gua gitu ya. Tapi kalau dari kalian berapa yang udah nonton, coba komen ya. Dan menurut gue ini rekomen banget sih buat kalian yang pengen nyobain genre harem, karena awalnya gue juga nggak suka banget sama genre harem, tapi pas kayak nonton anime ini tuh jadi apa ya, genre harem not bad lah bagi gue gitu cuy. Yes, jadi itu dia sepertinya pembahasannya. Gue nggak tahu juga mau ngomong apa. Oh ada lagi, oh ya, FYI juga, jadi anime ini tuh juga akan segera tayang season 2 nya pada bulan Januari 2021 guys ya. Season 2 nya awalnya itu dijadwalkan bulan Oktober tapi 2020, tapi karena COVID ya jadi batal cuy, jadi bulan Januari. Dan juga kalau gua bahas singkat aja ya, di previewnya itu ya, itu kayak ada perubahan sedikit ya dari preview season 2 sama anime season 1 nya. Yaitu yang pertama itu dari grafisnya pasti dia lebih bagus. Yang kedua itu dari perubahan warna rambut. Jadi si kembar 5 ini tuh warna rambutnya agak kayak semakin mirip aja, semakin kayak sama. Si Ichika yang pertama itu pink jadi kayak coklat, si Nino juga kayak coklat, Miku ya tetap coklat sih, tapi coklatnya kayak lebih muda gitu guys. Dan Yotsuba juga agak kecoklatan, sama Itsuki juga kayak rambutnya disamain. Terus kalau si Futaro rambutnya jadi hitam, yang pertama itu biru dan matanya kuning. Itu ngikutin manga ya si Futaro nya guys. Yes, kayaknya itu doang yang bisa gue bahas ya. Jadi videonya cukup sampai sini dulu. Jadi kalau suka jangan di like, kalau tidak suka tekan saja tombol dislike-nya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di @member995_ guys. Yes, dan kalau belum subscribe channel gue Tiger, silahkan di subscribe karena semua itu gratis. Oke, jadi itu dia pembahasan tentang anime Gotobu no Hanayome ya. Wih gila, guys bisa naik lantern menurut pendapat gua. Tapi kalau kalian punya pendapat sendiri ya tulis aja di kolom komentar gitu kan. Mana tahu ada yang gua salah ngomong ya, kalian bisa perbaiki lah, pokoknya gitu. Kalau begitu seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya. Sambus Tigers and